Istri ana suka sekali baca novel dan terkadang juga menulis novel. Apakah perkara itu sia-sia? Sebenarnya kalau itu dalam bentuk nasihat-nasihat, hal yang bermanfaat, mungkinlah masih bisa. Tapi lebih bagus menulis ya yang bermanfaat, yang misalnya belajar agama ditulislah, atau ilmu-ilmu yang bermanfaat itu lebih baik. Karena ini juga pangsa pasarnya sebagian kecil orang yang memang suka membaca, kadang-kadang harus membuat kisah-kisah fiktif misalnya, atau hal-hal yang tidak perlu gitu kan, dibesar-besarkan, kisah tentang apalah cinta seseorang pada orang lain, dan hanya lingkup kecil lalu kemudian dibesar-besarkan seakan-akan itu sebuah kisah yang harus jadi besar. Kita masih punya banyak kisah Nabi, kisah para sahabat ya, yang tidak bisa diukir lagi dengan pulpen, harusnya bisa diberikan masukan. Kalau istri antum yang bertanya ini memang sudah begitu dari sebelum nikah, maka pelan-pelan didakwahi. Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi istrinya sampai akhirnya meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Lut juga alaihissalam begitu, gitu kan. Tapi kita coba bersabar, nasihatin, doakan. Karena rumah tangga tujuannya menikah untuk dipertahankan, bukan untuk cerai. Kalau sudah betul-betul sampai pada puncaknya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, baru kita pilih jalan itu. Itu pun sudah mentok pada titik di mana kita nggak bisa lagi perbaiki. Saya punya sahabat dekat, namun ia belum sadar akan kewajiban menuntut ilmu syar'i. Jika bersamanya saya futur. Jika dekat dengan yang sefaham atau menuntut ilmu saya semangat lagi. Namun dia langsung menjauhi saya. Saya ingin mengajaknya kembali, tapi adakah cara lain Ustaz mendekatinya? Karena jika dekat saya futur. Enggak, kalau memang antum sudah sampai futur, futur itu artinya jauh dari agama. Dengan berteman sama dia begitu ya sudah, jaga jarak saja. Karena Nabi SAW mengatakan almaru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya atau temannya, nggak boleh. Ya, bahkan nanti hari kiamat akan ada, Allah ceritakan orang-orang akan ada mengatakan dalam Al-Quran diceritakan, walaupun ini turun kepada beberapa orang dari Quraisy ya. Tapi Allah SWT, para ulama tafsir mengatakan ayat ini berlaku umum. Siapapun yang mengikuti pola yang sama akan terjadi hal yang sama. Nanti di hari kiamat di neraka akan ada orang mengatakan, ayatnya itu artinya potongan ayatnya begini, a'udzu minasyaitonir rajim, lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri. Nanti hari kiamat akan banyak orang di neraka akan mengatakan, coba seandainya di dunia saya tidak berteman sama si fulan, dia telah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Ya. Ini turun kepada seorang dari Quraisy, sahabat Nabi SAW. Jadi Nabi SAW waktu melihat Hamzah masuk Islam, Hamzah masuk Islam ini gara-gara dia tidak sengaja ucapin kalimat. Dia bilang, apakah kau, ditunjuk Abu Jahal, berani mengganggu Muhammad sementara aku di agamanya, padahal dia belum masuk Islam. Akhirnya Hamzah pun berbicara dengan dirinya sendiri. Ya, dia kalau tarik kata-katanya dia malu dengan Quraisy, maka dia minta petunjuk sama Allah, mengatakan, ya Allah kalau agama ponakan Muhammad baik maka mudahkanlah. Maka besoknya dia masuk Islam. Nabi SAW berharap sahabatnya ini juga begitu. Maka Nabi undang dia makan, dia datang ke rumah Nabi SAW. Nabi bilang, dia undang Nabi SAW makan ke rumahnya. Maka waktu Nabi persilakan makan, kata Nabi SAW, saya tidak mau makan kecuali kau sudah masuk Islam. Kalau kau syahadat saya mau masuk Islam, saya mau makan. Maka dia pun syahadat karena mengikuti Nabi SAW. Nah rupanya dia juga punya teman lain, orang kafir Quraisy, tokoh Quraisy yang dengar itu. Kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, saya cuma tidak enak sama Muhammad, dia tamu saya. Kalau gitu sekarang kau batalkan itu keislamanmu. Dan kalau perlu ludahi mukanya Muhammad. Maka dia lakukan. Turunlah ayat ini kepada dia. Ya, bahwasanya dia akan menyesal pada hari kiamat. Nanti dia mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba seandainya saya tidak jadikan si fulan sebagai teman saya. Laqad adallani ala dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah mendatangkan kepada saya kesesatan setelah datang kepadaku peringatan. Dari syarat-syarat taubat nasuha yang tadi Ustaz sampaikan, tidak terdapat syarat taubat. Tidak terdapat sholat taubat. Apakah memang tidak perlu sholat taubat? Lalu kapankah sholat taubat kita lakukan? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Bagaimana hukumnya bercerita mengenai kejadian di tempat kerja kepada suami atau istri? Misal cerita tentang bos yang kurang tegas. Apakah termasuk ghibah? Karena saya kerap saling bercerita kepada istri mengenai hal yang saya alami selama di kantor, begitu pula sebaliknya. Saya takut ini ghibah, mohon penjelasannya Ustaz. Bisa masuk dalam bab ghibah. Gitu ya? Bisa masuk dalam gitu. Lebih baik antum tinggal hindari. Kalau ada sesuatu yang kita hadapi di kantor teman-teman sekalian, kita nggak usah ceritakan kepada orang-orang. Kecuali memang dasarnya darurat sekali. Misalnya memang kita harus menceritakan itu karena kalau kita nggak tanyakan malah jadi
malah jadi masalah gitu ya. Artinya nanti kita nggak tahu solusinya dan kita tahu pasangan kita bijak. Maka boleh saja kita mengatakan, tapi tanpa menyebutkan nama.